Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Wazni, dosen di Universitas Hamdan Wadi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajarkan mata kuliah pengembangan media pembelajaran pada program studi pendidikan biologi, di mana mata kuliah ini ditempuh dengan 16 kali pertemuan. Dan pada video kali ini saya akan menampilkan pertemuan pertama di dalam kegiatan pembelajaran pengembangan media pembelajaran. Pada pertemuan pertama ini CPNK yang diharapkan yaitu mahasiswa nanti mampu menjelaskan landasan, prinsip, manfaat dan fungsi media pembelajaran. Kemudian nanti metode pembelajaran yang saya pakai itu menggunakan diskusi pada cooperative learning, dan nanti ada selingan dengan direct instruksional. Kemudian medianya nanti dalam bentuk PPT. Referensi yang saya pakai ada Pak Azhar Arsa, itu media pembelajaran. Kemudian Pak Andri Teorinanto, peranan media audio visual dalam pendidikan. Ada Pak Sadiman Harjo, para editor masalah media pendidikan, pengertian, pengembangan dan pemanfaatannya. Kemudian ada Pak Suharto, media pembelajaran PLS, peranan sarana belajar dalam proses belajar mengajar orang dewasa. Ada Pak Sujarwo, bahan ajar media pembelajaran, Gerlach Vicky dan EDTV, Teaching and Media Systematic Approach. Kemudian Umar Hamalik, media pendidikan, dan Henik Melenda Russell, instruksional media. Pada pertemuan pertama ini karena hanya 2 jam pembelajaran, berarti alokasi waktu yang kami pakai adalah 100 menit, di mana indikator dan jenis penilaian nanti menggunakan bagaimana kecepatan menjawab pertanyaan yang dapat menjelaskan pengertian dari media, landasan, kemudian prinsip dan manfaat daripada media pembelajaran, termasuk fungsi media pembelajaran. Perincian kegiatan kami pakai tahap mulai pendahuluan, kemudian kegiatan inti atau penyajian materi, dan kegiatan penutup. Di dalam tahapan pendahuluan, kegiatan dasar nanti menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian memberikan persepsi dan motivasi. Nanti mahasiswa bisa mendengarkan penjelasan dosen, bertanya, dan bisa juga mengusulkan. Di tahapan kegiatan kita atau penyajian, waktunya kami pakai 75 menit ya. Nanti kami dosen yang akan memandu mahasiswa untuk melakukan diskusi, dan rencana kita akan bentuk 4 kelompok mahasiswa ya. Nanti kita meminta mahasiswa untuk mendiskusikan tentang konsep belajar, sumber belajar ya, kemudian landasannya, prinsip, manfaat serta fungsi ya media pembelajaran. Kita minta setelah itu mahasiswa bisa bertanya, menyampaikan pendapat ya, dan menjawab itu pertanyaan seputar materi yang ini. Kegiatan mahasiswa nanti dia melakukan diskusi ya, selanjutnya perwakilan mahasiswa akan mempresentasikan hasil diskusi, kemudian bisa bertanya ya, dan menjawab pertanyaan dosen kepada dia. Nanti di akhir ada 10 menit kita siapkan untuk kegiatan penutup, di mana pada kegiatan itu nanti dosen akan menyimpulkan materi dan tentu akan memberikan tugas ya. Tugas yang diberikan itu nanti minta mahasiswa untuk mengidentifikasi media yang digunakan dulu di sekolah pada tiap materi pembelajaran. Kemudian nanti dia menjelaskan dari sisi manfaat dan fungsi masing-masing media tersebut. Nanti mahasiswa kegiatannya melakukan atau memberikan feedback ya terhadap pertanyaan yang disampaikan dosen, dan bertanya ya kalau ada terkait dengan tadi itu ya, pengertian, landasan, prinsip, manfaat dan fungsi media. Terakhir, penilaian yang kami lakukan ada 5 komponen ya. Ada dalam evaluasi mulai dari keaktifan dengan bobot 15%, kemudian ada tugas-tugas 20%, absensi 10%, kemudian ujian tengah semester 25%, dan
kemudian akhir semester 30%. Demikian yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan ikuti video pembelajaran yang ada di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini kita akan membahas masalah pembelajaran. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari berdoa dengan agama Islam. Ya, berdoa sebelum kita mulai saya dulu ya. Sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang akan kita lalui pada kali ini. Di materi kita pada hari ini adalah konsep dari media pembelajaran. Kemudian ada beberapa capaian yang akan kita lalui ya. Mulai dari setelah kita berdiskusi mahasiswa mampu pertama bisa menjelaskan pengertian media pembelajaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa bisa menjelaskan manfaat dari media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, nanti mahasiswa bisa menjelaskan landasan media pembelajaran. Keempat, bisa menjelaskan prinsip daripada penggunaan media. Dan terakhir, nanti mahasiswa bisa menjelaskan fungsi media pembelajaran. Kita lakukan secara kelompok ya, kita bagi kelompoknya dan mahasiswa nanti akan menyelesaikan capaian pembelajaran. Nah, secara media ada satu kisah, ada sekelompok orang yang mencari harta karun ceritanya. Ada sekelompok orang dan orang-orang ini ternyata memiliki peta tentang sebuah harta karun. Tetapi harta karun ini ternyata dari peta itu berada pada sebuah lokasi yang di hutan belantara. Jadi karena tekadnya mau memperoleh harta karun itu, maka sekelompok orang itu akan pergi ke hutan belantara sambil memegang peta. Kelompok ini pergi ke hutan belantara, tetapi ternyata di ujung hutan itu yang bukan sebuah sungai. Padahal kalau dilihat ternyata harta karunnya di balik sungai ini. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan untuk bisa sampai di wilayah di balik daripada sungai ini? Siapa bilang? Bagaimana caranya kalau orang ini bisa sampai di di sebelah atau menyeberang dari sungai ini? Karena di mana? Kira-kira apa yang dilakukan? Silakan, bisa berenang. Ada lagi? Membuat alat transportasi seperti nasi. Membuat alat transportasi seperti nasi.
Nah, seperti itulah media sebagai perantara antara pemberi ide sampai kepada siswa si penerima ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita belajar tentang media ini, mari kita buat kelompok ya, mahasiswa berkelompok, dan silakan masing-masing kelompok yang menjawab pertanyaan seperti yang ada tujuan atau capaian pelajaran yang kita akan kerjakan. Silakan dibagi kelompoknya. Pengertian, manfaat, landasan, prinsip, dan fungsi. Kemudian nanti bawa di belakang. Baik, sekarang sudah selesai ya diskusinya. Masing-masing kelompok yang silakan mempresentasikan hasilnya. Mulai dari kelompok 1, silakan urus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan secara ringkas kaitannya dengan konsep dasar media pembelajaran. Di sini ada 5 bahasan. Pertama pengertian, kemudian manfaat, kemudian landasan, prinsip, serta fungsi. Mulai dari pengertian, di mana media pembelajaran ini itu setiap adalah merupakan setiap benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar yang dapat digunakan oleh guru sebagai pembelajar menyampaikan informasi kepada murid. Nah, selanjutnya di sini manfaatnya ada 4 kategori di sini. Pertama tentu meningkatkan motivasi belajar, kemudian lebih bervariasi metode belajar yang dilakukan. Yang ketiga tentu peserta didik lebih tertarik untuk belajarnya karena dengan media-media yang bervariasi itu. Kemudian tentunya maknanya lebih cepat dicerna. Dan di sini ada landasan. Pertama landasan empiris, kedua landasan filosofis, ketiga landasan psikologis, keempat landasan teknologi. Yang dimana semua landasan ini itu disesuaikan pertama kaitannya dengan karakteristik per individu. Terus landasan teknologi juga di sini, jadi informasi atau materi yang kita sampaikan lebih mudah tentunya dengan menggunakan teknologi dalam media pembelajaran. Terus ada psikologis juga, jadi karakteristik dari masing-masing individu harus ditahu dan disesuaikan dengan media pembelajaran. Nah, ada prinsipnya di sini juga, ada tidak satu media yang unggul untuk semua tujuan. Satu media hanya cocok untuk tujuan pelajaran tertentu. Jadi dengan pelajaran tertentu maka yang digunakan media juga tertentu juga. Jadi satu bukan untuk semua tapi disesuaikan dengan apa yang akan diajarkan. Media pelajaran itu disesuaikan dengan materi apa yang akan diajarkan. Gitu. Kalaupun nanti bentuknya seperti kemarin suara burung, maka yang ditampilkan nanti ada untuk visualnya. Gitu. Baik, terima kasih kelompok 1 Mas. Hasil diskusi kami, saya mewakili untuk menjelaskan mengenai konsep dasar media pembelajaran, dan di mana di sini saya akan membahas yang pertama dari pengertian, manfaat, landasan media pembelajaran, prinsip dan fungsinya. Nah, jadi yang pertama yaitu pengertian, dan di mana pengertian dari media sendiri yaitu sebagai alat untuk pengantar komunikasi, atau bisa kita bilang proses yang dimana yang digunakan atau alat yang digunakan untuk mentransfer ilmu dari siswa atau dari guru ke siswa. Jadi itu sendiri dari media ya, sebagai alat untuk mentransfer atau sebagai jembatan kita bilang. Terus media juga media melanggar juga setiap benda yang dapat digunakan sebagai alat mengajar dan bersifat menyampaikan informasi seperti yang tadi. Jadi umumnya itu sebagai jambatan dari guru ke siswa. Jadi yang selanjutnya yaitu manfaat. Ini ada 4 manfaat. Yang pertama dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, jadi media pembelajaran yang sesuai dengan yang kita tentukan atau ide yang kita dapatkan itu nanti kita terapkan yang akan bermanfaat untuk siswa. Yang pertama untuk termotivasinya belajarnya siswa. Yang kedua bahan pelajaran itu akan lebih jelas.
Contohnya seperti media presentasi yang digunakan menggunakan gambar atau proyektor, maka siswa akan lebih jelas untuk mencerna pengetahuan. Jadi yang ketiga yaitu model pembelajarannya itu semakin bervariasi ya, untuk pemanfaatan berbagai macam media pelajaran, pengembangan media pelajaran. Dan yang terakhir ya, siswa lebih banyak melakukan aktivitas, jadi siswa itu lebih aktif. Jadi itu adalah beberapa manfaat dari media pembelajaran ini. Nah, yang selanjutnya yaitu ada landasan, yang dimana landasan ini ada beberapa. Yang pertama yaitu filosofis, dari landasan filosofis, terus landasan psikologis, terus ada landasan teknologi dan empiris. Nah, contohnya yang landasan teknologi ini seperti tadi membantu guru itu menjelaskan kepada siswa akan lebih mudah gitu. Guru itu menjelaskan kepada siswa. Nah, selanjutnya yaitu prinsip daripada media pelajaran. Yang pertama, tidak ada suatu media yang unggul untuk semua tujuan. Jadi satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran dan belajar. Terus selanjutnya yaitu ditunjuk penggunaan media untuk memudahkan belajar siswa seperti yang tadi. Terus selanjutnya media tidak hanya sebagai alat bantu, media juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu penggunaan media bukan hanya untuk mengisi waktu atau sebagai hiburan saja, hiburan semata gitu, tetapi memiliki tujuan yang menyatu dengan tujuan pembelajaran tersebut, sehingga tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru itu tercapai. Dan yang terakhir yaitu pemilihan media harus objektif, minimal subjektif dan meminimalkan ya sesuai keinginan guru. Dan yang terakhir yaitu fungsi media pelajaran. Yang pertama itu memiliki fungsi sebagai pembawa informasi seperti yang saya bilang tadi. Terus yang selanjutnya media pelajaran dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan siswa, sehingga siswa itu juga selain keterbatasannya itu bisa kita bilang siswa itu bisa lebih mudah untuk mencari informasi mengenai apa yang dibahas oleh guru. Itu fungsi dari media itu sendiri. Yang selanjutnya itu media pembelajaran memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan guru atau dengan lingkungan gitu. Jadi media pelajaran itu sangat berguna di dalam kelas tentunya untuk meraih fokus siswa tentunya terhadap apa yang dibahas. Jadi selanjutnya itu keseragaman pengamatan media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, berkualitas dan realistis. Nah, jadi selanjutnya media juga dapat membangkitkan motivasi belajar tentunya. Dan yang terakhir yang fungsinya yaitu media memberikan pengalaman yang integral atau menyalurkan dari yang konkret sebagai abstrak dari kelompok 2. Baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan konsep dasar media pembelajaran dari pengertian, manfaat, landasan, prinsip sampai dengan fungsinya. Terima kasih yang presentasi. Seperti sudah disampaikan tadi, konsep dasar dari media pembelajaran atau pembicaraan penjelasan tentang media. Kita tahu bahwa media itu adalah sebagai perantara ya, antara guru atau dosen ya, si pemberi ide ya, kemudian dengan mahasiswa atau siswa si penerima ide ya. Ya, media merupakan bagian dari jembatan perantara pada ide yang disampaikan oleh dosen sampai kepada ide itu sampai kepada penerimanya, yaitu siswa atau mahasiswa. Itu hubungannya dengan penjelasan kerja daripada media. Kemudian kalau berbicara manfaat media ya, kalau berbicara manfaat kita disampaikan tadi, tentu media itu salah satunya berfungsi bagaimana memotivasi siswa misalnya ya. Termasuk misalnya kalau berbicara landasan daripada media pembelajaran
kalau kita contohkan alasan psikologi misalnya, ya. Psikologi itu bagaimana perkembangan siswa, siswa yang satu atau perkembangan siswa yang satu dengan yang lain tentu akan menggunakan media juga. Nah, kalau misalnya ketika biologi reaksi misalnya tentang tahapan perkembangan ya, yang mulai dari sensor motorik ya, dari umur 0 sampai 2 tahun, kemudian ada operasional ya, 2 sampai dengan 6 tahun, kemudian ada operasional konkret misalnya ya, yang umur 6 sampai 12 tahun, kemudian yang terakhir itu penalaran yang bisa menalar, tentu akan media sebagai alat perantara itu akan membutuhkan media berbeda antara setiap perkembangan. Taruhlah misalnya kita contohkan pada masa operasional konkret, siswa atau manusia ya, atau orang yang masa operasional konkret umur 6 sampai 12 itu tidak bisa kita langsung misalnya memberikan sebuah gambaran tentang sesuatu yang abstrak. Contoh misalnya nah, misalnya begini, untuk anak yang 6 sampai 12 tahun itu kan umuran anak masuk SD ya. Jadi 6 sampai 12 tahun ini operasional konkret ya. Pada masa ini ya, anak belum bisa dibuat untuk berpikir abstrak ya. Sehingga membutuhkan media yang konkret. Nah, kalau misalnya kita berbicara matematika, pada pelajaran matematika misalnya, ya pada pelajaran matematika kita berbicara angka itu abstrak ya. Misalnya pada matematika 2/4 ditambah ini aja ya. Tengah ditambah dengan setengah, ini akan menjadi 2/2 ya. 2/2 ini sama dengan 1. Oleh anak yang masih misalnya umur 7 tahun atau 8 tahun atau masa operasional, untuk sebuah kebutuhan medium yang tidak jelas ini nanti dia tidak bisa melakukan penalaran. Nah, makanya dibutuhkan sebuah alat atau sebuah media yang bisa mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Contoh misalnya, ini misalnya ada apa ini? Jeruk ya, jeruk ini berapa ini? 1. Kan tahu ya? Ini salah satu media untuk bisa mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Tadi misalnya setengah ditambah setengah, berarti 2/2 sama dengan 1. Nah, jeruk ini kita potong. Ini berapa? 1 kan? 1. Nah, media, salah satu media inilah untuk membuat perantara antara anak yang umur 6 sampai 12 tahun sehingga dia bisa mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Salah satu contoh. Oke, sudah paham? Paham. Tadi sudah dijelaskan ya, pengertian apa landasan prinsip sampai kepada fungsi dari media. Saya kira sudah jelas semua ya. Nah, sekarang ada yang ditanyakan? Pak, silakan. Bagaimana posisi media dalam sistem pembelajaran kalau dalam media pembelajaran? Nah, pertanyaan yang bagus ini disampaikan Lestari ya. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Silakan Paul, silakan. Oke, saya akan jawab pertanyaan Ian. Jadi posisi media dalam sistem pelajaran itu seperti yang disampaikan oleh Bapak di awal tadi, kisah beberapa orang ingin menyeberangi sungai. Nah, arah atau cara orang tersebut menyeberangi sungai itu kaitannya dengan media. Tadi ada caranya buat rakit, ada buat berenang. Nah, kalau di dalam sistem pelajaran sendiri ini, itu media ini sederhananya sebagai jembatan dari seorang guru yang ingin memvisualisasikan, ingin merealisasikan idenya. Jadi dimulai dari ide, terus ada pengkodean, dibuatlah sebuah media yang dimana nanti media tersebut diinginkan untuk ditafsirkan oleh murid dan muridnya lebih paham. Setelah murid paham, maka akan ada feedback lagi balik ke gurunya yang menyiapkan ide. Jadi dia sebagai penghubung, sebagai jembatan dari guru mempunyai ide, ditafsirkan ide tersebut melalui media dan dipahami oleh murid. Nah, bagus sekali ya. Siapa sama menjawab? Bahwa media itu sebagai perantara antara pemberi ide, yaitu guru atau dosen yang nanti bisa membuat sebuah kuliah ya,
setelah medianya baru diterima oleh Pak. Baru tadi sudah disampaikan ya, Pak tadi kepada si pemberi ide atau jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan Kinan. Saya ingin bertanya kepada Bapak, pertanyaannya bagaimana cara memilih media dalam pembelajaran? Nah, pertanyaannya bagus. Ada yang bisa jawab? Silakan Penny, silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Tina mengenai bagaimana memilih media pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya di sini ketika guru misalnya tujuan pembelajaran mengenai aneka ragam hayati, tentunya media pembelajaran yang digunakan contoh adalah tujuan pembelajaran itu keanekaragaman hayati. Misalnya digunakan media visual, guru menunjukkan gambar-gambar tanaman yang sesuai dengan keanekaragaman gen atau dengan keanekaragaman jenis. Kemudian ada yang diperhatikan lagi, guru harus menguasai betul dengan baik media pembelajaran yang digunakan. Misalnya nih, ketika guru menggunakan media video, artinya guru harus bisa nih mengoperasikan LCD yang digunakan untuk menayangkan media video tersebut. Selanjutnya, media pembelajaran yang digunakan harus dapat pembelajaran. Artinya di sini media pembelajaran itu harus benar-benar dipilih, karena ketika media pembelajaran tidak cocok dengan siswa, tentunya pembelajaran itu tidak akan efektif. Selanjutnya yang paling penting juga media pembelajaran yang digunakan itu harus sesuai dengan karakter pikiran siswa pada saat itu. Seperti yang dicontohkan oleh Bapak tadi mengenai buah jeruk tadi. Ketika siswa berada di tahapan pra operasional, tentunya tidak bisa digunakan media abstrak, melainkan media konkret. Berupa misalnya kalau abstraknya kan kita setengah tambah setengah sama dengan 2/2 dan 1. Tentunya siswa pada tahap pra operasional tidak bisa memahami itu. Maka dicontohkan dengan media konkret berupa buah jeruk. Dan di mana buah jeruk ketika dia dibelah akan menjadi setengah dan setengah, lalu digabungkan menjadi 1. Itu dari saya. Baik, kasih terus. Yang terakhir ya, harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan yang kita sampaikan tadi. Jadi media itu harus cocok dengan perkembangan anak yang bisa anak-anak yang tadi misalnya yang operasional ya, dan kita bawa yang penara misalnya dan disediakan kemudian dipakai dalam landasannya itu landasan. Jelas semua ya apa yang sudah kita ini. Nah, terakhir kata tugas nanti kalau tugas ini adalah tugas individu di masing-masing kalian nanti tugasnya karena kalian kan sudah berada di sekolah sebenarnya. Nah, masing-masing identifikasi ya media yang dipakai oleh guru. Kemudian nanti kalian akan jawab ya atau silakan masing-masing dari sisi fungsi media yang digunakan dulu ya, kemudian yang kedua dari sisi manfaatnya, jelaskannya dari guru yang pamongnya di sekolah berarti ya. Ya, itu nanti tugasnya, paham ya? Nah, jadi sekali lagi tugasnya masing-masing ini karena kalian ke sekolah ya, artinya itu ya identifikasi media yang dipakai oleh guru di sekolahnya ya, kemudian dijelaskan dari sisi manfaat dan fungsi dari media yang dipakai oleh guru. Sudah ya? Ya, itu tugasnya dan untuk berkatnya kegiatan kita pada sore hari ini, mari kegiatan pembelajaran